Hari ini saya mengingat begitu banyak pasangan suami istri yang bergulat dengan hidupnya, lalu datang kepada Romo untuk meminta nasihat. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa pasutri-pasutri ini meminta nasihat tentang pernikahan justru pada orang yang tidak menikah? Dan apa? Seringkali ada begitu banyak faktor yang menyebabkan orang bergulat dengan pernikahannya, bukan? Ada komunikasi yang salah, ada ekspektasi yang terlalu tinggi, ada omongan-omongan orang lain yang terlalu didengarkan. Ada juga seorang suami yang masih kekanak-kanakan, masih jadi anak mami. Ada juga seorang istri yang merasa dirinya masih daddy's princess, masih merasa seperti seorang putri kerajaan. Padahal sejatinya dia juga punya tanggung jawab. Jadi ada begitu banyak variabel yang menyebabkan orang lalu dengan mudah bercerai, berpisah. Hari ini teman-teman, untuk engkau yang digoda untuk berpisah, bercerai dengan pasanganmu, Romo ingatkan bahwa bacaan Injil hari ini valid, memberimu fondasi dan jawaban yang jelas bahwa perceraian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan surat cerai itu diberikan oleh Musa karena kedegilan hati orang Israel pada zaman itu. Kedegilan hati yang terluka karena tidak mau mengampuni, kedegilan hati orang yang melukai karena mungkin tidak mau minta maaf, bersikeras dalam dosanya. Dan Anda harus ingat bahwa sesuai dengan tradisi Israel, Musa memberi surat cerai bukan kepada suami loh, tapi kepada istri. Kepada istri untuk melindungi pihak istri, supaya hak-haknya sebagai seorang wanita tidak dilalaikan oleh mantan suaminya. Sekali lagi, surat cerai itu diberikan oleh Musa karena ingin melindungi pihak wanita. Nah, seringkali yang jadi korban adalah wanita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, padahal sejak awal mula, nah ini kata kunci yang harus kita mengerti. Perceraian itu diberikan karena kedegilan hati. Maka Tuhan Yesus menarik perkawinan bukan sebagai kontrak sosial. Tuhan Yesus menariknya jauh ke belakang pada awal dunia diciptakan. Ingat tadi kan disebutkan dalam kitab suci, dalam Injil yang kita dengar. Tuhan mengatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya kontrak sosial berdasarkan surat menyurat. Tapi adalah ikatan kasih yang dikehendaki Allah bagi laki-laki dan perempuan yang diberkati. Jadi ikatan yang dimaksudkan ini bersifat kekal, bersifat abadi. Karena disatukan oleh Allah sendiri dan tidak ada kuasa manusia manapun yang bisa menceraikan. Ini menarik sekali teman-teman ya. Kita melihat teman-teman fenomena orang Kristiani, bahkan ketika mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, dia malah juga menceraikan istrinya dengan banyak alasan yang dicari-cari sebetulnya. Maka untuk Anda yang tergoda untuk menceraikan istri, tergoda untuk menceraikan suami, mungkin Anda harus betul-betul berpikir ulang. Dan satu hal yang mau Romo katakan, bila perkawinanmu menjadi begitu hambar karena cinta menjadi terlalu biasa, karena rutinitas lalu mengalahkan romantisme, ingatlah teman-teman, untuk yang cintanya hambar, mungkin engkau harus kembali menemukan Yesus di tengah keluarga. Romo seringkali merasakan bahwa orang yang cintanya hambar pada istrinya atau pada suaminya adalah orang yang sejatinya tidak menemukan kedalaman hidup di dalam Yesus. Bukan menghakimi sih, coba kamu renung-renungkan kalau kau merasa hambar, merasa bosan pada suami, pada istri. Well,
itu sesuatu yang sangat normal akan terjadi. Tapi juga di sisi lain, itu sebuah undangan untuk berefleksi. Apakah saya mengundang Yesus dalam hubungan kami sebagai suami istri? Untuk yang merasa sering salah dimengerti, untuk yang sering ribut, untuk yang sering menerbangkan alat-alat makan ke udara, Romo mengingatkanmu, dua pribadi yang begitu berbeda dengan latar belakang sejarah, latar belakang edukasi yang begitu berbeda, tidak bisa diharapkan untuk menjadi kloningan Anda. Kalau Anda ingin bahagia, mungkin Anda harus kloning dirimu sendiri lalu menikah dengan dirimu. Dan sayangnya itu mustahil. Maka bagi Anda yang seringkali ribut dalam perkawinan, listen to me. Stop acting like cats and dogs gitu ya. Berhentilah menjadi seperti anjing dan kucing. Kalau Anda para wanita, coba sejenak berhenti mencintai pasangan Anda, suami Anda dengan kategori romantisme. Berhentilah mengharapkan yang romantis. Lebih mencoba untuk mengerti suamimu. Kalau Anda adalah seorang pria yang adalah suami, coba berhentilah Anda itu berusaha mengerti istrimu. Karena sampai kapanpun kita para pria akan sulit mengerti isi hati wanita. Karena kadang-kadang mereka pun sendiri bingung dengan diri mereka. Berhentilah berusaha mengerti istrimu dan mulailah mencintainya dengan kategori romantisme. Mungkin itu akan membantu Anda menemukan stabilitas dalam hidup berkeluarga. Kalau Anda adalah pribadi yang tidak mudah berkomunikasi satu sama lain secara terbuka, ya tidak harus pakai bahasa isyarat juga ya, tapi saya pikir Anda perlu untuk mengungkapkan cinta Anda dalam ekspresi-ekspresi yang lain, dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ada orang yang tidak sangat romantis, tidak pernah bilang I love you, tapi kemana-mana selalu membelikan oleh-oleh bagi istrinya ketika dia pergi. Atau ketika seorang istri tidak pandai melayani suami, membuatkan kopi, memasakkan sarapan, ya tipikal wanita-wanita ideal dalam banyak sinetron. Dia adalah wanita karir yang perkasa, dia berelasi dengan banyak petinggi-petinggi, tapi sekaligus dia adalah seorang istri dan ibu, maka dia bisa mengkomunikasikan cinta dan pelayanannya dalam bentuk yang lain kepada suami. Jadi, kalau Anda tidak pandai membahasakan cinta Anda, coba secara kreatif mengenal pasangan lebih dalam lagi. Dan itu hanya mungkin kalau engkau membawa Yesus sekali lagi dalam perkawinan. Jadi, inti sari renungan hari ini sebenarnya simple. Semakin Anda menikah, Anda semakin berjumpa dengan keasingan-keasingan yang canggung. Dan pada satu titik, kalau engkau tidak sungguh siap membangun pondasi iman, maka komitmen itu bisa goyang. Maka bawa Yesus senantiasa di dalam doamu. Ajak pasanganmu untuk senantiasa berlutut dalam doa. Sesering mungkin pergi ekaristi bersama-sama. Sesering mungkin menemukan bahasa-bahasa cinta yang mudah dimengerti oleh pasangan Anda. Dan dengan demikian, kalau Yesus menjadi ukuran translasi bahasa cinta Anda,
Saya kok yakin ya tidak akan ada perbedaan yang terlalu besar yang tidak dapat diatasi bersama-sama. Karena sejatinya dalam Yesus ada cinta, dan dalam cinta ada Anda. Tuhan sayang padamu. Saya Romo Koko, saya memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.